Shalom, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saya minta untuk lambaikan tangannya yang hadir sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersama-sama satu hati kita berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami rindu haus seperti rusa rindu akan sungai-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Engkau beracara pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, Kau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita pujikan dari awal. Saya undang warga kerajaan untuk bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhias
bebaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya rindu jemaat saja memujikan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan sekali lagi Yesus, Yesus. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan sekali lagi keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, angkat pujian yang terbaik. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dipuji. Kemasyhuran-Mu Tuhan, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian-Mu, angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Haleluya, layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan.
Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa suaramu. Layaklah, amin, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang disembah. Katakan sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak lebih lagi. Mari semua yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya. Toleh kanan kirimu katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba,
yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Pemain musik memuji Tuhan. Semua bersama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Saudara-saudara bagi Tuhan, siapa yang percaya keajaiban terjadi di tempat ini? Amin. Haleluya. Katakan kanan kirimu, katakan nyalakan apimu. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Sudah tinggi namanya, sudah ajaib namanya. Amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Haleluya. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sudah tinggi namanya, sudah ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu,
Kudus membakar setiap kami. Bagaikan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Mari duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya di minggu kedua ini kita akan memberikan persembahan misi. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop? Silakan angkat tangan supaya Aster bisa melayani. Oke, sudah semua ya? Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami, Engkau masih memberi kami waktu Tuhan, untuk kami boleh menabur di ladang-Mu Tuhan, untuk pergerakan misi dari gereja GBI Rock Tabanan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi sebagian kecil dari alat di dalam perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Beri kami hati Tuhan, untuk kami boleh melihat tuaian di luar sana Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Bapa, untuk kami boleh berbelas kasihan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu di luar sana Tuhan. Berikan kami roh yang tidak takut Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada tertulis segala perkara dapat ditanggung dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Apapun setiap pergumulan kita saat ini, setiap permasalahan kita, sumber perlindungan kita, kekuatan kita hanyalah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran Tuhan. Kita pujikan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, suka. Saya rindu jemaat saja yang memujikan lagu ini. Sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah. Saya undang untuk bangkit berdiri pada kerajaan. Bersama-sama kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Benar Tuhan, dunia tidak memberikan kami sukacita. Dunia merekrut sukacita kami dan berbagai-bagai pencobaan. Tapi ketika kami memandang wajah Tuhan, ada kemantapan iman, ada sukacita, ada kekuatan, ada dorongan, ada anugerah yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami dengan segenap kekuatan kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kami meluap dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan itu sungguh hidup dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apa saja Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya itulah kami duduk pagi hari ini. Bukan karena apa-apa, tetapi kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih supaya kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tolong kami, urapi kami Tuhan. Sebab firman berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman, maka mereka akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai pagi hari ini dalam segala kelebihan dan keterbatasan, hamba berserah kepada Tuhan. Biarlah bukan buah pikiran atau segala apa yang hamba pikirkan, tetapi biarlah pikiran Tuhan, pikiran Kristus itu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Salam. Salam sehat. Amin. Salam tangguh. Ya, kita bersyukur pagi hari ini semua sehat jasmaninya, sehat tubuhnya, juga sehat kantongnya. Amin. Ya, apapun itu ya kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi saya kesempatan untuk membawakan lagi renungan. Saya berdiri di sini mewakili Bapak Ibu semua, kita semua menjadi satu tim, bukan saya lebih baik. Pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 47. Kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan sama-sama katakan amin. Nah, baik. Jadi saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil ya. Kita sama-sama. Bapak Ibu dulu. 1, 2, 3. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. 2, 3. Jawab Yusuf, jika tidak ada uang lagi, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ternakmu. 2, 3. Setelah lewat tahun itu datanglah mereka padanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. 2, 3.
Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. 2, 3. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. 2, 3. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada padamu di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. 2, 3. Sama-sama 2, 3. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Amin. Saya percaya bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Segala sesuatu ada dalam determine Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi juga sekalian bahwa Tuhan menyediakan solusinya. Pagi hari ini khusus kita belajar kita belajar ilmu pemerintahan. Ya, semua kan ingin memerintah di kerajaan surga, bukan? Dimulai dari sini. Selama kita di bumi adalah menjadi pembelajaran. Bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan di surga nanti pada kerajaan 1000 tahun dimulai sekarang. Pada waktu kapan pemerintahan kita belajar? Pada masa-masa seperti ini, pada waktu Tuhan memberikan kita esai. Apa itu esai? Yaitu pengalaman-pengalaman hidup, pembelajaran yang sulit. Tuhan tidak membangun seorang pemimpin yang kata orang ecek-ecek atau yang biasa. Tetapi Tuhan membangun seorang pemimpin yang luar biasa. Juga dengan ujian dan tes yang besar. Amin. Nah, Yusuf dia berdiri di Mesir bukan serta-merta hanya karena menerjemahkan mimpi. Tetapi apa yang dia dapatkan adalah bahwa kita belajar ada reaksi, ada aksi. Amin. Bereaksi pada waktu ada masalah. Tapi sebelum ada aksi, reaksi ada aksi. Nah, saya punya kesimpulan keseluruhan dari apa yang kita belajar pagi hari ini. Maaf Pak ya. Ya, setiap zaman, era, musim, masa dan keadaan Tuhan sudah apa? Determine atau prepare, mempersiapkan seorang pemimpin yang kuat, tangguh, cakap dan handal dalam suatu kerajaan atau negara. Pada waktu Yusuf menyampaikan mimpinya di hadapan para saudaranya, waktu di tanah Kanaan dicemooh. Kenapa dicemooh? Benar saja, mereka itu keluarga peternak. Kalau keluarga peternak itu tidak mungkin bertani. Masuk akal bukan? Tidak mungkin, karena mereka tidak mengolah ladang, mengolah tanah untuk menabur benih. Yang mereka kelola adalah peternakan. Jadi pada waktu Yusuf menyampaikan mimpiku, kita ada di ladang 10 berkas gandum, ya. 11 berkas gandum itu menyembah satu berkas gandum yang di tengah. Bulan bintang itu menyembah matahari. Bahkan serasa ayahnya pun tidak mengerti, yaitu Yakub. Karena apa? Karena apa yang didapatkan oleh Yusuf adalah visi dari Tuhan yang harus dikerjakan beberapa puluh tahun yang akan datang. Tetapi bagaimana perjalanan berikutnya bahwa
Akibat mimpi yang diceritakan oleh Yusuf itu menimbulkan apa? Kebencian. Apalagi Yusuf itu ya diangkat oleh ayahnya menjadi supervisor di tengah keluarganya. Yang kedua, selalu melaporkan apa yang diperbuat oleh kakak-kakaknya yang tidak baik. Itu apa? Menunjukkan bahwa standar moral daripada Yusuf adalah sangat baik. Berarti didikan rohani ayahnya sangat masuk, aseptif, diterima dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa sebelum dia menjadi penguasa di Mesir, Yusuf melewati didikan, ya, pertama di tengah keluarganya. Segala bentuk didikan yang terbaik dimulai dari keluarga. Amin. Amin. Apalagi dasarnya kalau dasarnya firman Tuhan. Dan itulah Yusuf, dimanapun dia berada, tetap dia apa? Menghormati, menghargai Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu saya membaca sebuah literatur, seorang hamba Tuhan bercerita tentang begini. Ada 3 P yang dilalui oleh Yusuf. Apa itu? P yang pertama adalah pitet. Pitet itu adalah pada waktu ia dimasukkan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Ya, dibuang begitu saja. Bukan karena dia melakukan kejahatan besar. Bukan karena dia mendapat upah lebih besar dari ayahnya atau apalah. Hanya karena cemburu. Tetapi Ruben berkata, jangan menumpahkan darah saudara kita. Lalu ada yang memberi usul yang lain, kita jual aja pas lewat kafilah pedagang dari Midian itu. Mereka menjualnya dengan 20 keping perak, harga seorang budak zaman itu. Bayangkan saudara kandung dijual. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, P yang kedua adalah pada waktu dia sudah sampai di Mesir, ia dibeli oleh Potifar, seorang kepala pengawal Firaun. Pada waktu di rumahnya Firaun, oleh karena dikatakan oleh kitab di sana, oleh karena Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf apa? Have successful. Sangat berhasil. Ini yang kenalan di luar keberhasilan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang lain. Kalau orang Mesir melakukan yang sama, lakukan baik itu udah biasa. Tapi hamba ini, Yusuf ini, pertama dia harus beradaptasi dengan budaya, yaitu bahasa. Ya kan? Kalau kita pergi di negara itu pasti pertama yang kita belajar adalah bahasa. Belajar budayanya. Kecepatan Yusuf menimba ilmu, beradaptasi dengan lingkungan di mana tempat yang baru luar biasa. Lalu dia dijebloskan di dalam di penjara. Mazmur 105 dikatakan sana, ia dimasukkan dalam penjara, kakinya dibelenggu, lehernya dipasang besi di sini, tangannya diborgol, dan itu beberapa tahun. Kalau hitung berapa lama Yusuf di dalam penjara, 12 tahun. Tetapi saya belum menemukan bahwa tahun keberapa dia diangkat sebagai orang kepercayaan daripada kepala penjara. Akhirnya dia belajar bagaimana menata orang, bagaimana mengatur sumber daya manusia. Dia belajar sudah mulai pertama, dia sudah lulus dari mana? Rumahnya Potifar. Yang kedua sekarang adalah pada waktu dia masuk penjara selama 12 tahun di dalam, bukan karena dia melakukan amoral. Ya banyak orang masuk penjara pasti karena melakukan kriminal. Tetapi Yusuf karena dia mempertahankan kesucian hidupnya, mempertahankan kemurnian hidupnya, tetapi dia dipenjarakan tanpa advokat, tanpa pembelaan. Tidak ada hari-hari yang dia lihat, hari-hari yang dia lihat kiri kanan mungkin hanya tembok yang berbau dan segala macam. Tidak ada masa depan. Mungkin yang dipikirkan, dia berpikir bahwa saya bermimpi beberapa tahun yang lalu. Tapi kenyataannya, faktanya kontradiksi sekali. Tapi kalau saya di sini,
Saya yakin seorang Yusuf berpikir demikian. Jadi itu adalah P yang kedua. P yang ketiga, sebelum dia sampai pada P ketiga, waktu dia sudah 10 tahun dalam penjara, dia bertemu dengan tahanan kerajaan, yaitu juru minum dan juru roti. Mereka gelisah, tidak bisa makan, lalu walaupun begitu Yusuf tetap berbuat baik. Dan dia menerjemahkan kedua mimpi orang itu dan satu dikembalikan bekerja. Lalu dia berpesan, ingat aku ya, kalau kamu sudah keluar nanti ceritakan hal ini kepada raja. Tetapi namanya manusia itu mudah lupa. Sebelum dapat ditolong dia berkata, nanti saya tolong. Tapi kalau sudah ditolong lupa. Setelah kejadian itu 2 tahun kemudian terjadi mimpi yang menghebohkan buat Firaun. Ya. Jadi ada mimpi yang dialami oleh Firaun, yaitu dalam Kejadian pasal 41 ini. Ya. Jadi Firaun bermimpi, ya. Jadi Firaun bermimpi, dikatakan bahwa 2 mimpi yang berbeda tetapi artinya yang sama, bahwa akan muncul terjadi kelimpahan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan mimpi itu tidak dapat dipecahkan oleh semua orang yang terpelajar di kerajaan Mesir. Dan Firaun mengeluarkan suatu ultimatum. Kalau tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya, ancaman kematian bagi seluruh orang terpelajar. Penasihat-penasihat kerajaan akan dibantai. Di situ baru juru minum tadi baru gemetar dia, baru ingat. Waktu dia di dalam penjara, ada seorang Ibrani yang dapat menterjahkan mimpinya. Lalu dia buru-buru beritahukan kepada raja. Dari sanalah permulaan yang baru bagi Yusuf. Baru di sana sampai kita pada P yang ketiga adalah putet, dipromosikan, diletakkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan bahwa Yusuf bukanlah seorang pemimpin yang mudah dipromosikan begitu saja. Tetapi dia sudah melewati 3 tahap proses yang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi walaupun di dalam penjara mungkin dia berkata tidak ada lagi masa depan. Mimpi yang lalu mungkin hanya bunga malam. Tetapi Tuhan tetap tidak ingkar janjinya. Tuhan tetap mengerjakan sesuatu yang besar di dalam Yusuf. Nah, pada waktu terjadi ini, ya, langkah yang tindakan yang Yusuf lakukan pada waktu Yusuf sudah dipercayakan oleh Firaun, yang pertama adalah menimbun gandum, menabung atau bank pangan dalam Kejadian 41, 46 sampai 9, banyaknya sampai tidak terhitung lagi. Jadi dijumpai ternyata ada seorang yang tidak melewati bangku sekolah yang formal, tetapi bangku sekolahnya adalah langsung dengan Tuhan. Hikmatnya melampaui orang-orang terpelajar pada saat itu, yaitu Yusuf. Ya, diberi hikmat yang luar biasa. Jadi selama 7 tahun itu membuka gudang, menampung sebanyak-banyaknya. Nanti apa implikasi rohaninya kita belajar. Yang kedua, mengapa timbul masalah? Karena penggenapan mimpi Firaun, terjadi kelaparan selama 7 tahun di Mesir dan seluruh daerah Kanaan. Tidak ada cerita impor. Biasanya kalau suatu negara ya mulai minim stoknya, kalau kita Indonesia selalu bagaimana Bulog? Selalu ditanya Bulog. Bulog bilang kurang, berarti harus impor. Cuma kadang-kadang kalau kita Indonesia ini negara agraris kok impor juga.
Lucu juga kadang-kadang ya. Mestinya ya memang saya dengar teman-teman itu, iya Pak, kita impor yang kurang baik, yang terbaik kita jual. Wah, saya kurang ngerti hukum dagang kayak apa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah bahkan dalam Mazmur 105 di sana bukan hanya penggenapan daripada mimpi Firaun, tetapi juga apa? Tuhan menetapkan memukul apa? Seluruh persediaan makanan. Tuhan memukul, menghancurkan sumber-sumber makanan. Jadi ini bukan kelaparan biasa. Benar-benar bukan karena gagal untuk membangun irigasi, gagal membangun lumbung-lumbung pangan, bukan. Indonesia sekarang lagi membangun lumbung pangan di Kalimantan kan. Pulau Kalimantan lebih besar dari Pulau Jawa, memang harus dieksplor lebih sebesar-besarnya. 130.000 ya. Mulai membangun pusat mega proyek. Mudah-mudahan kita doakan supaya berhasil itu. Supaya kita tidak lagi impor beras. Indonesia yang begitu luas kok impor beras. Mestinya kita makan beras-beras yang terbaik, bukan beras yang campur kutu. Amin. Ya, jadi kita harus dapat makan beras yang terbaik, bergizi. Kalau makanannya bergizi, akan muncul sumber daya manusia yang bagus, ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang berikutnya bahwa kita belajar. Tindakan Yusuf yang pertama adalah menolong kaum apa? Keluarganya. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika keadaan menjadi sulit? Manajemen apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini sangat krusial. Kita belajar pemerintahan di organisasi pemerintahan yang sesungguhnya dimulai dari keluarga. Amin. Kita mulai dari keluarga. Yang pertama kalau kita belajar Kejadian pasal 42 ayat 1-8 ini tentang bahwa di tanah Kanaan juga terjadi kelaparan. Dan mereka harus datang membeli makanan, barter, bawa macam-macam emas, apalah yang bernilai yang bisa ditukar. Dan pada waktu mereka datang, ya mereka belum mengenali siapa? Belum mengenali Yusuf. Tapi Yusuf mengenal mereka. Karena Yusuf itu pandai, sudah pakai bahasa apa? Bahasa Mesir, tidak pakai bahasa Ibrani lagi. Walaupun dia mengerti, dia pakai juru bahasa. Jadi mereka dicurigai, suspek. Mereka kamu ini pengintai, spy. Jadi kamu mengintai negeri ini, mana-mana, di mana yang kelemahan kamu akan datang menyerbu. Jadi dituduhkan begitu. Tetapi mereka dengan sungguh-sungguh berkata, kami ini hamba. Lalu mereka menceritakan, kami ini 12 bersaudara, yang satu hilang, gitu ya, sudah mati gitu. Lalu Yusuf mengingat kembali itu. Ternyata Yusuf melakukan itu menguji apakah kakaknya itu masih jahat yang dulu atau tidak. Ternyata dalam kesulitan orang bisa berubah, amin. Amin. Dari orang jahat bisa menjadi baik. Ya. Yang kedua, setelah mereka dipenjarakan atau disel beberapa orang, lalu dikembalikan, tapi jaminannya harus membawa siapa? Benyamin. Tetapi berkata, waduh, kalau kita bawa Benyamin sama aja, nanti bapak kita cepat mati tuh. Ya, mereka tahan siapa? Waktu mereka pulang, mereka tahan Simeon. Ya, mereka tahan Simeon sebagai jaminan. Waktu mereka pulang, mereka menceritakan itu kepada ayah mereka. Wah, orang itu menanyakan kami begitu rupa. Kami menceritakan keadaan keluarga dan sampai sekarang menahan juga Simeon sebagai jaminan. Dan dia minta kalau datang lagi, kamu harus bawa Benyamin. Lalu kata Yakub, anakku yang Yusuf itu sudah mati. Sekarang kamu bawa Benyamin lagi, membawaku cepat turun ke dalam dunia orang mati. Lalu Yehuda dia berkata, ayah kalau tidak berani bawa pulang siapa? Benyamin, ambil saja istriku, anakku digorok aja. Jadi sudah jaminan keluarga. Akhirnya ayahnya lepaskan dan mereka berangkat. Dalam tahap yang kedua inilah, yang tahap pertama mereka tidak mengenali Yusuf. Tahap kedua,
Yusuf baru memperkenalkan diri mereka. Setelah saya hitung-hitung, kira-kira ya mereka itu bertemu dengan Yusuf kira-kira 20 tahun lebih baru ketemu lagi. Yusuf yang keluar dari rumah umur 17-an. Yoel umur berapa Yoel? Ya? 16. Yoel belum 16. Tambah setahun lagi ya. Ya. Dia keluar dari rumah umur 17. Sekarang menjadi pemuda yang ganteng dan pakai asas baju fashionable yang pakai semua gaya Mesir. Mana bisa kenal? Tetapi Yusuf mengenal mereka. Waktu mereka datang, penerimaan Yusuf berbeda. Masuk semua. Suruh karyawannya siapkan makanan. Lalu dia atur makanan sesuai dengan urutan kelahiran. Pada waktu mereka duduk makan, mereka bengong-bengong. Kok bisa ya kita berurutan? Rupanya orang itu kenal sekali identitas kita ini. Mereka saling berpandang-pandangan. Singkat cerita, setelah makan, mereka diisi perbekalan, lalu ada drama di sini. Drama apa? Ya, piala minuman Yusuf dimasukkan ke karungnya Benyamin. Jadi kalau siapa didapati, katanya di situ akan ditahan. Jadi tadi Yusuf belum perkenalkan diri. Setelah mereka didapati bahwa di dalam mulut karung Benyamin terdapat situ, mereka dibawa lagi masuk ke dalam. Disitulah baru Yusuf memperkenalkan diri. Waktu Yusuf ingin memperkenalkan diri, Yusuf nangis luar biasa. Saudara-saudara yang gak mengenali dia. Lalu dia cuci mukanya, dia berkata, lalu dia maju ke depan, dia berkata, ini Yusuf yang kamu jual. Biasanya kalau kita ketemu saudara yang sudah lama Anda ketemu, gimana reaksinya? Hore, gitu ya, ketemu lama kita tidak jumpa. Penting keluar bahasa-bahasa masa kecil. Tapi ini tidak. Dingin, cool man. Kenapa? Rasa takut yang luar biasa. Sekarang bertemu dengan Yusuf, bukan orang yang tidak berkedudukan. Dia penguasa nomor 2 di Mesir. Betapa mereka takut. Kalau dengan cara mereka berpikir, kalau mereka dibalaskan perbuatan mereka masa lalu. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, bahwa dari sini Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya. Dan mereka kembali Mereka kembali tidak lagi hanya berjalan kaki. Mereka dikirimi kereta untuk menjemput ayahnya. Pada waktu terjadi ini adalah tahun kedua dari masa kelaparan. Waktu sampai di Kanaan, waktu diceritakan bahwa Yusuf masih hidup, Yakub masih dingin. Tetapi pada waktu dia melihat kereta, dia bangkit lagi, semangat lagi. Wah, aku akan ke sana. Lalu pada malam itu Tuhan berbicara, berfirman kepada Yakub, Yusuflah yang akan menutup kedua matamu. Bahwa konfirmasi bahwa benar-benar bahwa Yusuf masih hidup. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi pertama menolong keluarganya. Yang kedua yang kita perlu pelajari adalah pada waktu keluarganya sudah di-manage dengan baik, ya, sudah ditempatkan di tanah Gosen, ya, tanah yang subur. Sekarang dia berdiri sebagai benar-benar sebagai penguasa kerajaan Mesir. Dia mengumpulkan, bukan mengumpulkan minta-minta, bukan. Artinya seluruh orang yang punya uang datang belinya hanya sama Yusuf. Karena tidak ada impor, tidak ada pasar. Dia keuangan tidak dilepas kepada pasar. Ini satu komando saja. Ya, kita sedang menuju ke sana. Bagaimana dengan Omnibus Law? Kita sedang menuju ke sana, Bapak Ibu. Kalau 5 tahun pertama Bapak kita Presiden berupaya membangun infrastruktur, sekarang sumber daya manusia dan aturan. Persoalan terbesar kita Indonesia adalah sulit diatur.
Tapi kalau itu terjadi, bagus sekali. Kita akan seperti Cina, bangun dari tidur keterbelakangan. Kita berpikir positif nih. Ya, kita akan bangun. Seluruh perizinan yang bertumpang tinggi, yang sana sini, yang menguntungkan raja-raja kecil. Tahu raja kecil ya? Bupati, camat, lurah, gubernur, dirjen dan segala macam itu dipotong. Supaya apa? Hanya satu pintu. Berarti apa? Kalau rakyatnya susah, negara benar-benar turun tangan. Itu yang diperlukan kita ke depan. Jadi tidak ada permainan misalnya di sana di sini dia hidup dalam istana gading, yang satu di bawah jembatan, tidak bisa begitu. Kita sedang menuju ke sana. Jadi kita berdoa aja. Jadi kalau tidak tahu mana omnibus law, jangan ikut-ikut datang. Turunkan Jokowi, turunkan siapa. Kadang-kadang banyak orang berdemo dia nggak ngerti apa yang didemokan. Mana lagi hilang ini? Ya? Oke, lagi start. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bahwa benar-benar Yusuf berdiri, ya. Jadi setiap orang yang datang beli dari pelosok paling jauh di daerah Mesir itu dilayani dengan baik, diberikan gandum, ya, semurah-murahnya, sedapat-dapatnya semua orang, sampai mata uang itu tidak ada lagi yang dipegang oleh satupun seorang pun rakyat. Semuanya keuangan itu terkumpul kemana? Ke negara. Negara mengumpul kembali. Semua mata uang Mesir terkumpul dalam kerajaan. Jadi tidak ada istilah penimbun. Yang satu masih menimbun keuangan. Apalagi taruh di luar negeri, tidak bisa. Kan Indonesia kan begitu di sini. Kerja di sini, taruh uangnya di luar. Suruh bayar pajak tidak mau. Tapi untung pintar Pak Jokowi. Pura-pura bikin amnesti pajak supaya kelihatan. Jadi muncul kan orang menyerahkan diri, lapor. Ketahuan. Jadi kita belum punya banyak, kita belajar ketatanegaraan. Jadi betul bahwa Mesir yang dimana Yusuf memerintah bahwa mengajarkan di situ, negara benar-benar turun tangan, bertanggung jawab pada rakyatnya. Tentu tadi tindakan yang pertama, seluruh gandum ditampung satu pintu aja. Yang kedua, keuangan. Lalu yang ketiga, walaupun blank, yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Yusuf adalah sekarang memanage logistik. Apa itu logistik? Yang pertama adalah bahwa ketika mereka sudah habisan uang, apa yang dibawa? Saya menulisnya di situ ada livestock. Livestock itu ternak. Mereka bawa kudanya. Daripada kami mati, daripada pajang-pajangan kuda yang terbaik, mungkin pacuan kali atau apalah itu, ya, keledainya, kambing dombanya dibawa. Mungkin yang di rumah dielus-elus, sekarang bawa daripada mati, ya, dibawa apalagi kudanya, lembu sapinya semua dibawa, dibarterkan. Mau jual kemana tidak dapat uang. Kenaan juga lagi susah. Ya, satu-satunya hanya datang kepada Yusuf. Daripada kami mati, kami bawa. Nanti kita refleksi ya. Pada waktu kesulitan itu apa yang kita jual supaya bertahan hidup. Yang tahap yang kedua dalam menata manage logistik di situ adalah apalagi? Daripada kami mati sekarang, tidak usahlah kami berlama-lama, ya. Jadi tahap pertama tadi, jadi Yusuf menangani orang demo, ya. Demonya tidak ada merusak fasilitas, ya, tidak ada. Demo baik-baik nih, menyuarakan benar-benar bahwa ini yang kami perlukan sekarang. Bagaimana supaya terisi perutnya ini, supaya masih bisa makan. Demonya baik-baik, tidak merusak. Kayak kita setiap demo kan merusak kan? Berapa miliar kerugian itu? Saya sering waktu masih kuliah di Sarina itu sering saya ke Plaza Indonesia, sering itu. Itu bagus, tempat yang indah.
Dan itu harus dicagar kembali Sarina. Mau dia apa sekarang? Haltenya dihancurkan. Saya membaca 140 miliar. Hilang begitu saja uang dibakar. Ya anggaplah kita anggap itu uang dibakar. Sumber daya hilang kan? Nah kita belajar. Jadi pada waktu Yusuf memerintah, tahap yang kedua adalah bagaimana dia memanage sumber daya manusia yang datang dengan segala kebutuhan utama yaitu makan. Ya tadi tukar barter dengan binatang, hewan. Yang kedua sekarang adalah tanahnya. Ya, tanah kami silakan negara membeli. Ya, maka di situ dikatakan Firaun dalam hal ini Yusuf membeli seluruh tanah di Mesir. Jadi tanah di Mesir itu adalah milik raja. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi. Tapi pengelolaannya rakyat. Hasilnya 1/5. 1/5 kalau hitung matematika berapa itu Pak? 20% ya. 20%. Hasilnya dibawa ke kas negara. 1/4 pakai untuk benih dan untuk makanan di rumah. Adil bukan? Ya, adil sekali. Jadi suatu hikmat yang luar biasa yang datang dari Tuhan yang diberikan kepada Yusuf sehingga semua tidak ada yang di sana terjangkau, di sana, di sini kelaparan, tidak ada. Semuanya dapat pelayanan. Lalu berikutnya apa? Buy us, beli kami. Jadi perbudakan yang pertama bukan waktu kita baca kitab Keluaran, tapi perbudakan yang pertama terjadi waktu di Mesir itulah pada waktu apa? Masa kelaparan ini. Mereka menghambakan diri kepada Firaun. Jadi orang Mesir sendiri menjadi apa? Menjadi budak. Budak apa? Menjadi budak kerajaan. Budak bukannya siapa. Tetapi walaupun demikian negara adil kepada rakyatnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Belum jadi ya. Sebentar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan bahwa kita belajar bahwa ada banyak hal yang kita perlu pelajari dalam hidup ini sebagai pertolongan dalam kehidupan kita menyelesaikan setiap masalah. Tentu saja kita belajar dari firman Tuhan. Yang berikutnya bahwa bagaimana tindakan Yusuf gagal atau berhasil? Tentu saja Bapak Ibu berhasil. Mengapa? Karena penyerahan dirinya kepada Tuhan. Dimulai kapan itu? Sejak di rumah ayahnya. Di rumah Potifar dalam penjara. Bahkan waktu dia menerjemahkan mimpi dari Firaun. Bukan sekali-kali aku. Tetapi melainkan Tuhan. Ini luar biasa. Ini yang patut kita tiru. Yang berikutnya bahwa Bapak Ibu yang kita belajar dari Yusuf adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Pada waktu istri Potifar membujuk dia berkata begini, bagaimana mungkin saya melakukan hal dosa yang besar ini? Sebenarnya apapun indikasi yang kira-kira menjerumuskan kita kepada dosa, kalau memang kita setia kepada Tuhan, kita harus berkata demikian. Amin. Bagaimana mungkin saya berbuat dosa seperti ini kepada Tuhan? Itu bentuk komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah karakternya berdiri di atas firman Tuhan. Yaitu apa? Mimpinya, visinya, pewahyuan. Tahukah Bapak Ibu, sampai matinya Yusuf adalah kalau sampai pasal 50 dikatakan di sana sampai 110 tahun. Dia memerintah berapa tahun? 80 tahun. Itu
raja seumur hidup itu ya. Itu raja seumur hidup. Dikatakan oleh kitab di sana, selama hidupnya dia mengajari orang Mesir dengan hikmat-hikmat Tuhan. Kalau kita diberi umur yang panjang, Bapak Ibu mau buat apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, itu penting sekali. Jadi pada waktu Yusuf diberi umur panjang oleh Tuhan, dia mengajarkan kebenaran. Tentu saja dikeluarkannya di tanah Gosen dan juga orang Israel pada umumnya. Kesimpulannya, tindakan orang percaya mengatasi masalah di masa sukar. Pertama, jangan menganggap rendah nubuat atau mimpi dari Tuhan. Mengenai apa saja? Yang pertama, kelaparan. Amin. Kelaparan. Apa yang terjadi di Mesir adalah itu tidak terjadi begitu saja. Dan Tuhan itu adil. Sudah diberitahukan lebih jauh. Ya, dan dimunculkan seseorang untuk menafsirkan mimpi itu, yaitu Yusuf. Yang kedua, penyakit. Jangan kita anggap rendah. Flu Spanyol 100 tahun yang lalu sudah diberitahukan kepada hamba Tuhan. Dan 500 juta orang terdampak akan itu. Apa yang kita alami sekarang, pandemi 40 tahun yang lalu, David Wilkerson, seorang pendeta besar di Amerika sudah diberitahukan. Dan itu orang anggap lalu. Tapi waktu terjadi, ini membuktikan bahwa nubuat itu benar. Amin. Lalu yang ketiga adalah peperangan. Kalau peperangan, ya di Alkitab sudah menjelaskan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Amin. Kedatangan Tuhan secara massal. Secara massal itu dia datang di langit, ya mengangkat kita. Tapi kedatangan Tuhan secara pribadi, anytime, kapan saja. Amin. Yang penting adalah bagaimana persiapan kita menghadapi kedatangan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Lalu yang keempat adalah bencana alam. Tabanan kemarin bagaimana? Apa kabar? Ya, kita baru diberi hujan berapa jam saja. Infrastruktur bablas, jalan-jalan. Ya, bahkan saya belum tahu pasti, ada guru olahraga kami di unit Katolik itu, guru olahraga Tuke, katanya ke bawah air sungai, lagi asik mancing. Belum dapat. Enggak tahu, mudah-mudahan kabar hari ini, berita hari ini sudah didapat begitu. Saya berpikir orang sudah hujan jangan mancing lagi begitu loh. Karena air itu kita kelihatan keruhnya bukan di sini, dari sana, dari atas. Nah, saya dengar-dengar bahwa jembatan waduknya itu dibuka kalau setiap banjir. Berarti apa? Air full, volume airnya naik besar. Jadi jangan anggap remeh, amin. Kesimpulan yang kedua adalah bertindak sesuai dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Kadang-kadang kalau orang dalam masalah bisa gerasa-gerusu. Ya. Yang terbaik adalah duduk tenang, berdoa dan minta kehendak Tuhan. Amin. Ya, memperhatikan, yaitu pertama tadi kita mulai dari mana? Mengemasnya dari mana? Kita belajar dari atas tadi, memperhatikan kaum keluarga. Keluarga inti, keluarga terdekat, tentu kalau dalam gereja kita semua berkeluarga, amin. Itulah ada pelayanan diakonia. Jadi saling menopang, membantu satu dengan lain. Yang berikutnya adalah bahwa mari kita menata kembali keuangan pribadi kalau dia mahasiswa, karyawan, belum menikah. Jadi bukan karena besarnya gaji. Besar gaji tapi kalau tidak di-manage dengan baik tetap selalu hidup dengan kekurangan. Salah Tuhan kah? Bukan. Karena kita tidak memanage dengan baik. Tuhan sudah menyediakan persediaan keuangan yang melimpah. Tapi kalau di hidup prodigal atau berpoya-poya pada masa kelimpahan, maka pada masa kesulitan menjadi orang yang tak berdaya. Nah, ini kita belajar penting. Memanage kembali keuangan keluarga. Apa yang perlu dan tidak perlu. Mana keinginan, mana kebutuhan.
Itu harus dipangkas. Amin. Saya ingin menyampaikan begini. Fenomena yang terjadi masa kini adalah bahwa kita hidup di atas prestise. Bahaya sekali. Tahu Bapak Ibu ya, hidup di atas prestise. Hidup dengan gaya, dengan kemewahan. Utang sana sini supaya kelihatan, wah. Kalau itu mampu tidak apa-apa. Tapi banyak orang yang membeli kemewahan, prestise itu untuk tetap dipandang baik, hebat, terkeren, bagus, kemasan indah, dipandang dari luar, sepertinya bahagia, tapi sebenarnya di rumah penuh dengan tangisan. Ini pembelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu. Manage kembali keuangannya. Dipangkas mana yang tidak perlu, apapun, dimulai yang mana. Lalu yang ketiga adalah mengendalikan diri, menguasai diri. Banyak perceraian bukan masa kini? Dalam masa pandemi ini, sekalipun berita positifnya banyak pertambahan jumlah penduduk karena kehamilan bertambah. Tetapi juga Bapak Ibu, perceraian tinggi. Bukan hanya orang di luar Kristen, orang di luar Kristen, orang Kristen juga ancamannya bercerai. Sekarang-kadang saya berpikir, di manakah pengertian yang sesungguhnya? Menikah alasan apa pada waktu awalnya itu? Kalau kita menikah bukan dasar firman Tuhan, gampang bubar. Besok lusa bubar Bapak Ibu. Karena tidak kita berjalan, kita tidak mengerjakan perintah Tuhan. Berkuasalah, beranak cuculah. Itu Kejadian pasal 1 ayat 28. Jadi menguasai diri. Jadi kalau ada masalah jangan diwarnai keluargamu dengan kemarahan, kebencian, pertengkaran. Karena pertengkaran, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran. Amin. Lalu berikutnya adalah mengelola logistik. Ya bicara tadi lembu sapi itu adalah bicara apa? Kalau di tanah Mesir itu mengenai transportasi. Ya lembu sapi alat bajak. Kalau kita sekarang traktor. Kalau lembu sapi alat transportasi juga. Motor kita, mobil kita masa kini. Kalau tidak sanggup kredit ya sudah oper kredit aja. Selamatkan rumah tangganya dengan makanan minum. Daripada naik mobil, naik motor, puasa beberapa hari. Itu terpaksa. Tapi kalau puasa sungguhan kan kita merencanakan bukan? Tapi bukan karena keadaan. Ya, jadi sekarang kita lihat banyak kan orang lepas kembali kendaraannya. Karena apa? Mana yang diutamakan? Mau gaya-gaya memang pasti mobil dengan segala jenisnya mulai dari permurah sampai yang mahal itu semuanya adalah untuk kebutuhan. Tetapi ya bagaimana supaya bertahan hidup adalah makan. Amin. Hidup itu lebih penting. Jadi harus makan. Tidak makan mobil kan? Tidak makan ban apalah. Tidak apa ya. Jadi kita perlu makan. Yang terakhir adalah bahwa sebagaimana orang Mesir berkata, buy us, buy land, buy us. Belilah tanah. Berarti apa? Kalau sudah tanahnya ambil, mulai dari tanah sawah sampai tanah rumah tidak ada lagi yang dimiliki oleh orang Mesir. Jadi tempat tinggalnya aja milik negara. Ya kita pun Indonesia. Makanya setiap sebelah-sebelah kita punya surat sertifikat. Yang terakhir bahwa negara bayangkan sampai membeli, menjual dirinya kepada negara, tanda kutip. Di akhir segala keterbatasan, keterbatasan kita akhirnya apa? Menyerah total kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara. Pada waktu memiliki sikap yang demikian, orang Mesir menyerahkan hidup mereka kepada Yusuf dan istana dan seluruh kerajaan Mesir, maka dia bertahan hidup.
Bagi kita orang Kristen, orang percaya, apa yang menjadi kekuatanmu hari ini? Apa yang menjadi kelemahan kekurangan? Mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan menjadi source, menjadi Bapa kita, Abba Father. Abba Father artinya sumber, dia sumber hidup kita. Saya sampai hari ini masih percaya mujizat. Saya masih percaya keajaiban. Saya berkali-kali berulang-ulang menyatakan saya masih bisa berkhotbah, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sudah tahu kan, saya punya riwayat hidup itu. Sakit asma. Tapi puji Tuhan, jadi sudah berapa bulan-bulan ini saya segar, tidak pernah sesak lagi. Lalu dalam kesehatan itu Tuhan, apalagi yang saya mau lakukan? Dan supaya saya lebih mengerti kehendak Tuhan, maka saya masuk kuliah. Gitu, dan ngambil sastra Inggris. Supaya apa? Ada banyak literatur, ada banyak bahan-bahan yang berlimpah-limpah itu, akses masuknya adalah melalui bahasa Inggris. Itulah saya harus mulai lagi. Istri saya bilang, sudah tua belajar lagi. Ya enggak apa-apa. Gitu ya. Supaya komitmen saya Bapak Ibu adalah bahwa kita belajar firman Tuhan semakin mendalam. Amin. Semakin mengerti rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi umur yang Bapak Ibu hidupi sekarang, kesehatan yang Bapak Ibu miliki, mau apakah? Mari kita berserah kepada Tuhan. Seperti sikap orang Mesir. Mereka tidak punya alasan apapun. Dalam ketidakberdayaan, mereka tidak mempersalahkan Yusuf atau Firaun atau siapalah. Tetapi mereka beli kami. Kita sudah dibeli oleh Yesus Kristus Tuhan. Dengan darah yang apa? Mahal. Bukan dibeli dengan emas, perak, berlian. Tetapi darah yang mahal. Darah yang kudus. Supaya apa? Kita hidup bagi Tuhan. Amin. Kalau kita hidup hari ini, kalau kita punya pemikiran yang sama, saya hidup untuk kehendak Tuhan, engkau tidak susah. Amin. Tetap dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dengan rancangan-rancangan di luar firman Tuhan, kita mengalami kesulitan. Karena kita tidak mengikuti tatanan-tatanan kerajaan Allah. Ini pembelajaran yang penting buat saudara dan saya. Jadi mari kita belajar menghargai waktu. Jadi dalam masa kondisi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dalam kekurangan, dalam ketidakberdayaan, bahkan dalam masa pandemi ini pun Tuhan masih bekerja. Amin. Saya mau tanya, siapa yang tidak makan pagi hari ini? Siapa yang sudah tidak ada uang? Siapa yang sudah tidak punya tabungan? Siapa yang tidak punya apa lagi? Saya percaya Bapak Ibu masih punya cadangan. Amin. Itu membuktikan bahwa Tuhan masih menyayangi, mengasihi, menyertai kehidupan saudara dan saya. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk mempersiapkan diri dan perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami telah mendengar firman, menguatkan, membangunkan kami kembali. Untuk kami menata kehidupan kami sesuai dengan firman. Kami belajar teladan daripada Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk memanage suatu negara. Kami percaya
Kalau Tuhan menempatkan kami di rumah tangga kami masing-masing, di organisasi, di satu lembaga, dimanapun kami berada, ada maksud Tuhan. Kami ikut pemerintah di sana. Curahkanlah hikmat-Mu Tuhan, supaya kami menjadi solusi maker Tuhan, bukan troublemaker. Yang memberi solusi tentu saja datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenalkanlah kami untuk mengikuti perjamuan pagi hari ini. Urapi kami Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kurusan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus telah datang di tempat yang paling hina dalam hidup ini. Bahkan dia lahir di kandang yang paling hina. Dia mengambil segala kemiskinan, keterberdayaan, segala kekurangan manusia di bawah kolong langit ini. Supaya saudara dan saya dikembalikan dalam kemuliaan yang sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayakah roti ini yang merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara saya? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kekosongan hidup, dalam kekeringan hidup kita, dalam pengalaman hidup yang jauh dari Tuhan, dia datang memberikan air kehidupan, yaitu darahnya sendiri, supaya saudara dan saya tetap hidup, yaitu mengalami hidup kekal di dalam dia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayakah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat suaramu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, kasih setiamu Tuhan. Engkau segalanya, Engkau luar biasa, Engkaulah Tuhan yang menanggung hidupku. Ku memuji Engkau Tuhan, kemuliaan bagimu, ku hidup bagi rancanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau firman yang hidup. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Hamba kurang sempurna. Tapi biarlah Allah Roh Kudus, Maha Guru yang agung, mengajari kami kembali firman-Mu itu dari waktu ke waktu. Pada waktu kami dalam masalah, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu memberikan kami solusi hidup supaya kami tidak berjatuhan berguguran,
tetapi kami tetap bertahan oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Hamba tidak tahu apapun persoalan mereka, tetapi Tuhan yang kami sembah pagi hari ini, Tuhan yang sama, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang disembah oleh Yusuf, Tuhan yang sama juga pagi hari ini akan menolong kami semua, akan mengangkat kami dari masalah, akan memberikan kami jalan-jalan keluar dalam kehidupan kami, bahkan akan membuat mujizat-mujizat yang tidak pernah dilihat oleh mata kami. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berkata amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat dan memberikan persembahan. Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus kami telah mendengar daripada firman Bapa, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus kami boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini juga Bapa, kami mau berdoa syafaat Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus mata-Mu masih tertuju kepada bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan membuat bangsa kami itu menjadi bangsa yang besar Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melalui bangsa kami ini Tuhan Yesus, nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap pemimpin kami Bapa. Buat setiap pemimpin kami Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Dari presiden Tuhan Yesus, kepala-kepala daerah, gubernur Tuhan Yesus, bahkan kepala lingkungan Tuhan Yesus, RT RW Tuhan Yesus. Kami membawakan mereka ke tangan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus jamahan-Mu ada bersama mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap keputusan setiap apa yang mereka ambil, tindakan apa yang mereka putuskan Bapa, biarlah itu Tuhan Yesus berasal daripada Engkau Bapa. Biar setiap keputusan apa yang mereka lakukan Bapa, biarlah Tuhan Yesus kehendak-Mu terjadi bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan Yesus boleh menjadi Tuhan Yesus membawa dampak bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan Yesus kami berdoa buat kami kota Tabanan di mana kami berdiri saat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berkati kota kami Tabanan ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui kami Tuhan Yesus pemulihan terjadi bagi kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin rohani kami Bapa, baik yang ada di pusat maupun dimanapun berada Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar hikmat marifat surgawi turun atas mereka Bapa. Biar setiap dalam penggembalaan mereka Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus buat gembala sidang kami di tempat ini Bapa, buat Pak Teguh bersama istri dan keluarga Tuhan Yesus. Biarlah kiranya urapan-Mu turun atas gembala kami di tempat ini Bapa. Biar setiap kami jemaatnya Tuhan Yesus boleh tunduk kepada gembala kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami juga Tuhan Yesus pada saat ini akan memberikan yang terbaik Bapa, akan yang memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap persembahan yang akan kami berikan Yesus boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang akan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih lagi Bapak Saudara, angkat suara mengatakan kami memuji kebesaran-Mu. oh, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Amin. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa membimbing dan memimpinmu, menyertai dan mengurapimu. Dialah yang memelihara engkau, menyembuhkan sakitmu. Demikian juga yang menolong engkau dalam kesulitan dan tekanan. Dan kami percaya kekuatan baru melimpah-limpah atasmu, dirimu bahkan keluargamu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siap kita yang percaya menerima berkat, berkata bersama, amin.